Pada pertemuan pagi ini bab baru, bab kedua. Jadi kita mulai bab kedua, babnya mengenai interaksi desa dan kota. Nah, ini bisa dibayangkan ini adalah kondisi desa. Kita simak videonya sebentar ya. Jadi seperti ini adalah kondisi desa pada umumnya. Mungkin antara kondisi desa satu dengan yang lain itu berbeda. Karena tergantung dengan kondisi masyarakat dan kondisi daerah nanti mengusahakan seperti apa atau mereka penduduk desanya mengolah tanah seperti apa. Ini penduduk desa sebagian besar melakukan kegiatan pertanian. Di sini bisa dilihat adalah sawah, gambaran sawah. Jadi seperti itu. Nah, ini kondisi desa. Kalau melihat seperti ini, bisa kita lihat ini adalah kondisi desa di Jepang atau bisa kalian temui di daerah Eropa. Dilihat dari corak bangunan dan apa yang mereka tanam. Nah, ini nanti kita pada pertemuan ini kita bahas adalah struktur ruang desa. Indikatornya nanti siswa dapat menyebutkan pengertian desa, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri desa dan dapat membedakan 4 pola tata ruang desa. Selanjutnya, tujuannya ini. Peserta didik dapat atau mampu menyebutkan pengertian desa. Yang kedua, peserta didik dapat atau mampu mengidentifikasi ciri-ciri desa. Yang ketiga, setelah dapat mengidentifikasi, nanti dapat membedakan 4 pola tata ruang desa. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita mulai dari pengertian desa dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bab 1 Pasal 1, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menurut Daljuni, desa merupakan permukiman manusia yang letaknya di luar kota. Ya, jadi sudah tidak ada lagi bentuk atau rupa-rupa kota dan penduduknya berpengubah jiwa agraris. Pengubah jiwa itu profesi. Jadi profesinya itu agraris atau mengolah tanah atau secara umum kita mengenal sebagai bertani atau mengolah sawah, mengolah tanah. Yang ketiga menurut Bambang Utoyo. Di sini desa
Diartikan adalah tempat tinggal sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan. Jadi hampir sama ya. Oke, kita lanjutkan ke sebelumnya. Untuk simpulannya secara umum di sini ada kesamaan pengertian yaitu masyarakat itu berpenguajian atau bekerja atau berprofesi mengolah tanah untuk diambil hasilnya. Kita lanjutkan ya. Ciri-ciri desa. Satu, masyarakat sangat erat dengan alam. Jadi masyarakat tidak bisa pisah dengan alam karena yang namanya mengolah tanah atau bertani itu sangat bergantung pada kondisi air dan dengan kondisi sinar matahari dan tanah. Yang kedua, pertanian sangat bergantung pada musim. Nah, ini apalagi di daerah yang kesulitan air itu sangat bergantung pada musim. Jadi ada yang namanya sawah tada hujan. Jadi sawah yang hanya bisa diairi saat musim hujan saja. Kemudian yang ketiga, ada desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Jadi desa itu kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Kenapa kesatuan sosial? Biasanya masyarakat di desa itu makanya masih bersatu dalam kerja. Biasanya kalau masyarakat desa itu yang namanya membongkar rumah atau membantu membuat rumah itu biasanya kesatuan kerja dan bergotong royong. Yang keempat, struktur perekonomian bersifat agraris. Nah, seperti tadi yang sudah saya singgung, masyarakat desa bekerja atau mengolah tanah. Jadi di sini bisa diistilahkan agraris. Kemudian yang kelima, hubungan masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat atau Gemeinschaft. Nah, ini. Kemudian yang keenam, perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Jadi ada beberapa hukum yang tidak tertulis, ya seperti pada umumnya desa, ada aturan-aturan yang tidak tertulis dan itu diikat atau tetap dipegang oleh masyarakat desa. Dan tentunya moral menjadi salah satu penilaian oleh masyarakat desa. Yang terakhir, norma agama dan hukum adat masih kuat. Jadi mungkin kalau di Jawa enggak terlalu. Kalau di luar Jawa biasanya hukum-hukum adat itu masih tetap dipegang teguh, seperti di Kalimantan atau di Bali misalnya, tentunya di Kalimantan juga ada, seperti itu. Kalau norma norma agama biasanya di mana-mana ada. Kemudian kita pindah slide selanjutnya. Nah, ini pola tata ruang desa. Tadi sudah kita pelajari pengertian desa, terus ciri-ciri desa. Ini yang ketiga, pola tata ruang desa. Ini desa, bisa dilihat gambarnya, itu adalah jalur jalan, ada permukiman, dan ada lahan pertanian. Jadi lahan pertanian itu mengitari lahan permukiman dan daerah industri kecil. Terus yang kedua,
Ini desa yang letaknya berada di pinggir atau di tepi laut. Di situ ada di atas itu ada laut. Nah, nomor 3 itu daerah permukiman. Yang ke Jadi biasanya kalau, masyarakat desa di pinggir laut atau di pinggir pantai itu membuat permukiman, biasanya mereka juga melakukan kegiatan sebagai nelayan, bisa dilihat pada gambar ya. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga bisa dilihat daerah permukiman penduduk itu nomor satu. Nomor 2 arah pengembangan permukiman penduduk. Nah, itu arah pengembangan dari pusat ke luar. Kemudian jadi arah permukiman berkembang ke arah industri kecil. Terus yang keempat, fasilitas yang telah ada. Ini biasanya di daerah pegunungan atau di daerah-daerah yang sulit dijangkau itu biasanya seperti ini. Memusat pada fasilitas tertentu, misalnya fasilitas kesehatan, terus fasilitas umum yang lain seperti pasar, atau bisa kita lihat kalau di kampung itu sekolah. Jadi siswa yang mau sekolah biasanya, tinggalnya di daerah sekitaran sekolah. Terus selanjutnya ini yang keempat ya, ini ada daerah permukiman penduduk di nomor satu, kemudian nomor 2 daerah pengembangan permukiman penduduk. Jadi nomor satu itu memusat terus menyebar ke arah luar, terus yang nomor 3 adalah industri kecil. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini cukup segitu saja. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di Google Form, sorry, di Google Classroom atau bisa chat Bapak ya. Kemudian materi sudah Bapak upload, nanti bisa kalian download masing-masing. Tugas juga nanti Bapak upload. Jadi materi sudah Bapak upload, PowerPoint-nya yang tadi Bapak jelaskan, sekalian presentasi tentang PowerPoint-nya. Nanti kalian bisa download sendiri materinya PowerPoint atau bisa mengunjungi weblog yang sudah Bapak uploadkan di Google. Bisa kalian, sorry, materi tadi sudah Bapak upload, terus kalian nanti bisa download. Nanti sudah Bapak, tadi juga sudah Bapak uploadkan webnya, nanti bisa kalian cari tahu mungkin di situ lebih banyak materinya, lebih luas. Jadi seperti itu, untuk hari ini cukup itu saja. Selamat pagi, nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di Google Classroom aja ya, atau atau chat langsung Bapak aja nggak apa-apa. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, karena kita menjaga kesehatan masing-masing berarti kita juga menjaga kesehatan orang lain. Oke, itu saja ya. Terima kasih.